Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga selalu sehat dan tetap semangat ya. Teman-teman, hari ini Miss akan memberikan pembahasan mengenai soal cerita pecahan yang sudah sama-sama kita kerjakan. Kita mulai ya. Nah, untuk langkah pengerjaannya masih sama. Yang pertama, kita harus memahami dulu soal ceritanya dengan baik. Kemudian tuliskan diketahui, ditanya dan jawab. Tuliskan kalimat matematika dengan tepat dan hitunglah dengan cermat dan teliti. Kita mulai pembahasannya ya. Untuk nomor 1. Oke, soalnya itu. Nah, teman-teman, di sini. Oke, ayah memiliki 2 potong tali sepanjang 2,5 meter dan 0,75 meter. Kedua tali tersebut digunakan untuk mengikat tumpukan koran. Jika panjang tali yang tersisa adalah 1/4 meter, berapa panjang tali yang digunakan untuk mengikat tumpukan koran? Dan di sini Miss sajikan dalam 2 cara. Yang pertama dalam bentuk desimal. Panjang tali pertama 21/2 meter kita ubah menjadi 2,5 meter. Kemudian panjang tali yang kedua adalah 0,75 meter. Kemudian sisa talinya 1/4 meter atau kita ubah ke desimal menjadi 0,25 meter. Yang ditanyakan adalah tali yang digunakan. Kalimat matematikanya 2,5 ditambah 0,75 karena ada 2 tali. Kemudian karena sisa, nah berarti kurang 0,25. Teman-teman boleh kerjakan dulu yang kalimat pertama. 2,50 ditambah 0,75. Kenapa jadi ada 0 di belakang? Karena untuk mengimbangi atau menyamakan digit angka di belakang komanya. 2,50 ditambah 0,75 adalah 3,25, kemudian dikurang 0,25, hasilnya adalah 3. Jadi tali yang digunakan untuk mengikat tumpukan buku atau tumpukan korannya di sini adalah 3 meter gitu teman-teman. Itu untuk cara desimal. Yang kedua, di sini Miss punya cara yang kedua dibuat dalam bentuk pecahan. Yang pertama, panjang tali 21/2 meter kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/2 meter. Kemudian panjang tali 2 0,75 meter kita ubah lagi menjadi 75/100 atau kita sederhanakan dibagi 25 menjadi 3/4 meter dan sisa talinya 1/4 meter. Tali yang digunakan, jawab kalimat matematikanya 5/2 ditambah 3/4. Nah, kerjakan dulu yang kalimat pertama, kemudian dikurang 1/4. Kita samakan penyebutnya karena ini berbeda, 2 dan 4 karena berbeda. Cari KPK-nya menjadi 4. 4 bagi 2 adalah 2 kali 5 10. 4 bagi 4 1 kali 3 adalah 3. 10/4 ditambah 3/4 dikurang 1/4. 10/4 tambah 3/4 sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 10 tambah 3 adalah 13/4 dikurang 1/4. Sudah sama-sama per 4 penyebutnya, maka kita tinggal kerjakan. 13 dikurang 1 12/4. 12/4 kita sederhanakan menjadi 3. Jadi tali yang digunakan untuk mengikat tumpukan koran adalah 3 meter. Sama ya teman-teman jawabannya, hanya langkahnya berbeda. Cara 1 menggunakan bentuk desimal, sedangkan cara 2 menggunakan bentuk pecahan. Teman-teman boleh mengerjakan dengan cara 1 ataupun 2, atau teman-teman mempunyai cara yang lain ya. Baik teman-teman, kita akan ke pembahasan nomor 2. Seorang penjahit membeli 7,5 meter kain. Kain tersebut digunakan untuk membuat 5 baju seragam. Jika terdapat sisa kain sebanyak 1/4 meter, berapa kain yang digunakan untuk membuat 1 seragam? Ini sama dengan contoh yang sudah pernah kita pelajari ya. Diketahui panjang tali keseluruhan 7,5 meter, sisa kainnya 1/4 meter, atau kalau kita ubah menjadi desimal menjadi 0,25 meter. Ditanyakan kain yang digunakan untuk membuat 1 baju. Yang pertama, kita cari dulu kain yang digunakan seluruhnya, berarti 7,5 dikurang 0,25 karena tersisa 0,25.
Untuk memudahkan 7,5-nya boleh ditambah 0 di paling belakang. Jadi 7,50 dikurang 0,25 menjadi 7,25. Kemudian kain untuk satu baju, berarti karena 7,25 ini adalah untuk 5 baju, maka untuk satu baju 7,25 dibagi 5 teman-teman. Teman-teman boleh menggunakan cara bagi kurung dengan menghilangkan dulu komanya. Nah, nanti akhirnya teman-teman buat 2 angka di belakang koma. Hasil yang didapat adalah 1,45. Jadi kain yang digunakan untuk membuat baju adalah 1,45 meter, atau teman-teman juga boleh membuat dalam bentuk pecahan. Kalau pecahan menjadi 145/100 dan disederhanakan menjadi 19/20 meter. Jadi jawaban 1,45 atau 1,19/20 itu benar ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 3. Di sini Sinta mempunyai 2 pita berwarna merah yang panjangnya masing-masing 0,75 meter. Ia juga memiliki 4 pita berwarna putih yang panjangnya masing-masing 1/4 meter. Berapa selisih panjang pita merah dan putih milik Sinta? Kita jawab ya. Diketahui panjang satu pita merah adalah 0,75 meter, maka karena Sinta memiliki 2 pita merah, 2 dikali 0,75 yang hasilnya adalah 1,5 meter, atau kita bisa tulis 1,50. Kemudian panjang satu pita putih adalah 1/4 meter, atau kita ubah menjadi desimal menjadi 0,25 meter. Karena Sinta memiliki 4 pita putih, maka 4 dikali 0,25 yaitu 1 meter. Ditanyakan selisih pita merah dan putih. Jawab. Kalimat matematikanya menjadi 1,5 dikurangi 1 meter. Kita langsung saja. 1,5 dikurangi 1 yaitu 0,5. Jadi selisih pita merah dan putih milik Sinta adalah 0,5, atau kita bisa juga tulis 5/10, atau kita sederhanakan menjadi 1/2 meter gitu ya. Jadi jawaban teman-teman 0,5 meter atau 1/2 meter itu sudah benar. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 di sini masih menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Bentar ya teman-teman. Oke. Nah, soalnya sebuah agen beras memiliki persediaan 3,5 kuintal beras. Dalam waktu 2 hari, beras tersebut laku terjual berturut-turut sebanyak 1,5 kuintal dan 3/4 kuintal. Jika kemudian agen tersebut membeli lagi beras sebanyak 1,75 kuintal untuk persediaan, maka berapa kuintal beras yang ada di agen tersebut sekarang? Kita jawab, diketahui persediaan beras adalah 3,5 kuintal, terjual hari pertama 1/2 kuintal, atau kita ubah menjadi desimal menjadi 1,5 kuintal. Kemudian terjual hari kedua 3/4 kuintal, atau kita ubah menjadi 0,75 kuintal. Kemudian membeli lagi sebanyak 1,75 kuintal. Yang ditanya persediaan beras sekarang. Kita tuliskan, nah dari kalimat pertama, dia punya persediaan, kemudian berkurang karena terjual, berkurang lagi karena terjual, kemudian membeli lagi. Jadi 3,50 dikurang 1,50 dikurang 0,75 ditambah 1,75. Kita kerjakan yang di dalam kurung, didapat 1,25 ditambah 1,75. Hasilnya adalah 3,00 atau 3. Jadi persediaan beras sekarang adalah 3 kuintal. Teman-teman boleh mengerjakan dengan cara desimal ataupun pecahan. Selanjutnya, nomor 5, harga sewa arena bermain adalah 25.000 per jam. Jika 2 orang kakak beradik bermain selama 1/2 jam atau 1,5 jam, berapa tarif yang harus dibayarkan? Jawab, diketahui harga sewa per jamnya adalah 25.000. Kemudian setiap orang bermain selama 1/2 jam. Maka ditanya berapa tarif yang harus dibayarkan. Nah, tarif perorangan berarti 1/2 dikali 25.000. Nah, teman-teman kerjakan dulu menjadi pecahan biasa. 1/2 menjadi 3/2 dikali 25.000. Boleh dicoret 25.000 dan 2 bisa sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 25.000 dibagi 2 12.500 dikali 3 adalah 37.500. Itu untuk 1 orang. Nah, karena di sini ada 2 orang kakak beradik, maka 2 dikali
37.500, hasilnya adalah 75.000. Jadi tarif yang harus dibayarkan jika kakak adik itu bermain selama 1,5 jam adalah 75.000. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk soal terakhir, Tono memiliki uang sebesar 50.000, sebanyak 20% uangnya dibelikan buku tulis, kemudian sebanyak 1/5 bagian dari sisanya dibelikan es krim dan sisanya ia masukkan ke dalam celengan. Berapa rupiah uang Tono yang dimasukkan ke celengan? Kita jawab, diketahui total uang Tononya 50.000, dibelikan buku 20%, kita ubah menjadi pecahan 20/100 atau kita sederhanakan menjadi 1/5. Dibelikan 1/5 dari sisanya ya, bukan dari total uangnya. Yang ditanyakan uang yang ditabung. Jawab, uang yang dibelikan buku berarti 20% dikali total uang 50.000. Kita ubah 1/5 dikali 50.000. Boleh dicoret 5 dan 50.000, 1 dan 10.000. 1 dikali 10.000 adalah 10.000. Maka sisa uang yang sudah dibelikan buku adalah 50.000 dikurang 10.000. Jadi adalah 40.000. Setelah itu katanya uangnya dibelikan jajanan 1/5 dari sisanya. Berarti 1/5 dikali 40.000. Mendapatkan dibagi 1 dan dibagi 5, 5 bagi 5 1, 40.000 bagi 5 8.000. Kemudian uang yang dibelikan jajan ternyata 8.000. Maka sisa uang yang ditabung adalah 40.000 dikurangi 8.000, yaitu 32.000. Jadi uang Tono yang ditabung adalah 32.000 rupiah. Itu ya teman-teman, itu untuk pembahasan soal cerita yang telah teman-teman kerjakan. Nah, terima kasih teman-teman, good job, you have tried and did your best. Terima kasih banyak teman-teman sudah berusaha mengerjakan dengan baik. Terima kasih teman-teman sudah berusaha. Teman-teman hebat, teman-teman keren. Nah, jangan menyerah ya, kita akan coba lagi, latihan lagi, dan teman-teman pahami langkah-langkahnya. Sekian dari Miss, semoga pembahasannya bermanfaat. Sampai bertemu di penjelasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.